Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang membahas terkait sebuah isu pilihan dari ruang redaksi kami dalam sepekan terakhir. Pekan ini kami memilih isu terkait putusan kasasi oleh MA terhadap mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo. Namun MA melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan. Dalam putusannya, Ferdi Sambo tidak jadi dihukum mati. Hukumannya kini berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan kasasi tersebut diketok pada Selasa 8 Agustus 2023 lalu. Para hakim agung yang mengadili mantan Kadif Propam Polri itu adalah Ketua Majelis Suhadi serta 4 anggota yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Selain Sambo, MA juga menganulir 3 hukuman terdakwa lainnya. Mereka adalah Putri Chandrawati yang semula 20 tahun menjadi 10 tahun, Kuat Ma'ruf yang awalnya 15 tahun menjadi 10 tahun, dan Ricky Rizal yang awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, Barada Richard Eliezer ternyata telah bebas bersyarat pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu sampai dengan 31 Januari 2024. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti mengatakan, dengan dimulainya cuti bersyarat tersebut, maka status Eliezer telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Cuti bersyarat yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 114, yakni selama 6 bulan. Selama menjalani cuti bersyarat, Eliezer wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Di sisi lain, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta pada Rabu 9 Agustus mengaku terkejut dengan putusan MA tersebut. Ia mengaku kaget lantaran MA memangkas hukuman para terdakwa pembunuhan berencana terhadap sang anak. Samuel menduga bahwa proses kasasi di MA tidak berjalan transparan. Tidak seperti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat Ferdi Sambo CS diadili di PN Jaksel, Samuel mengaku dirinya dan keluarga selalu mendapatkan informasi tentang jadwal persidangan beberapa hari sebelumnya. Begitu pula dengan proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun tidak demikian dengan proses hukum di MA. Padahal Samuel mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui alasan hakim memberikan diskon hukuman kepada para pelaku pembunuhan putranya. Samuel pun mengaku kecewa dengan putusan MA. Selain itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Ramos Huta Barat, mengaku kecewa terhadap putusan yang dibuat para hakim agung tersebut. Menurutnya, putusan itu sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Keluarga Brigadir J pun tidak menyangka hakim agung akan membuat keputusan seperti itu, katanya. Hal yang sama juga diungkapkan kuasa hukum keluarga Brigadir J lainnya, Martin Lukas Simanjuntak. Martin memandang sidang putusan kasasi itu tidak dilakukan secara transparan. Seharusnya MA mengumumkan jadwal pembacaan putusan, baik melalui media maupun secara khusus kepada keluarga korban. Ia pun menilai sikap MA itu berlawanan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang meminta kasus tewasnya Brigadir J diproses secara terbuka. Kini, keluarga Brigadir J hanya bisa pasrah menerima putusan ingkrah. Sebab, kata Martin, sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengeliminasi kemenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. MA pun membenarkan hal itu. Kepala Biro Humas MA, Dr. Subandi mengatakan PK berdasarkan hukum acara hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Ia juga mengaku bahwa MA sebenarnya sadar akan pro kontra yang ditimbulkan dari putusan kasasi itu. Namun itu adalah hak masyarakat. Tetapi Subandi mengatakan perlu disampaikan juga bahwa ada putusan-putusan kasasi MA yang memberatkan hukum. Putusan kasasi MA terbagi menjadi 3, yaitu kabul, tolak, dan tolak perbaikan. Kasus Sambo bukanlah satu-satunya kasus yang menerima tolak perbaikan. Tolak perbaikan sendiri diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Katanya, sebagaimana Konstitusi Undang-Undang 1945,
konstitusi kita menjamin bahwa kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga merespon putusan MA tersebut. Mahfud menegaskan jika dirinya menghormati putusan hakim. Menurut Mahfud, secara kualitas, hukuman penjara seumur hidup sama dengan hukuman mati. Selain itu, ia juga menyampaikan, jika hukuman mati dikuatkan oleh MA, praktisnya hukuman tersebut tidak perlu dieksekusi karena sudah berlakunya KUHP baru. Menurut KUHP baru tersebut, terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun, hukumannya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Selain Mahfud MD, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa dirinya menghormati putusan kasasi MA tersebut. Jokowi pun meminta kepada semua pihak untuk menghormati keputusan MA tersebut. Usai MA memberikan putusan dengan memangkas masa hukuman Ferdy Sambo CS, sehari setelahnya pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan berita bohong pada Rabu 9 Agustus yang lalu. Kamarudin dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong oleh Direktur Utama PT Taspen, Kosasi. Kamarudin Simanjuntak dituding menyebut bahwa Kosasi mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah hingga terlibat pernikahan gaib. Penetapan tersangka Kamarudin ini hanya berselang 1 hari dari putusan kasasi MA yang menganulir hukuman Ferdy Sambo CS. Hal ini lantas memunculkan kecurigaan publik jika penetapan tersangka Kamarudin berkaitan dengan Sambo CS. Seolah baru kemarin pelaku mendapatkan diskon hukuman, pengacara korban kini menjadi tersangka. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebutkan kecurigaan publik terhadap hal itu sah-sah saja. Kata Fikar, pelaporan terhadap Kamarudin itu merupakan hal yang biasa. Tetapi ia mempertanyakan laporan yang dilakukan Kosasi dilandasi atas dasar nama korporasi atau pribadi. Menurut Fikar, ucapan yang dilontar Kamarudin lebih ditujukan kepada korporasi, sehingga jika Kosasi ingin melaporkan harus ada rapat umum pemegang saham atau RUPS yang memerintahkan Dirut PT Taspen untuk melaporkan tindak pidana pencemaran yang dituduhkan tersebut. Kepolisian juga melihat ucapan yang dilontarkan Kamarudin apakah itu masuk kategori hoaks atau tidak. Sebab PT Taspen merupakan institusi publik, jadi harus siap dengan kritikan kinerjanya. Fikar menjelaskan, meski sudah ditetapkan tersangka, Kamarudin tidak bisa ditahan karena pasal pencemaran dan penghinaan dalam KUHP hukumannya hanya berkisar 9 bulan sampai dengan 4 tahun saja. Menurutnya, argumen Kamarudin berdasarkan logika, karena pernyataan itu dalam konteks pelaksanaan pekerja profesi seharusnya sebelum pidana berjalan harus diperiksa terlebih dahulu di Majelis Kode Etik Profesi. Menurut Fikar, lebay dan berlebihan jika sampai ditahan, dan pasal pencemaran dan penghinaan itu dalam KUHP tidak sampai 5 tahun, hanya berkisar antara 9 bulan menurut pasal 310 sampai dengan 4 tahun dalam pasal 311. Kamarudin pun menilai penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri terhadap dirinya merupakan hal yang keliru. Kamarudin mengklaim pernyataan yang dilaporkan Dirut PT Taspen dilakukan dalam rangka membela kliennya yang merupakan mantan istri Kosasi, Rina Lawi. Pentersangkaan Kamarudin Simanjuntak membuat publik berpikir semakin liar tentang adanya keterlibatan Sambo lewat orang-orang di luar sel untuk menyikat habis orang-orang yang berurusan dengannya. Apakah Eliezer juga akan ikut disikat setelah ini? Sobat Forum, dimanapun Anda berada, tentu saja pemberitaan terkait penetapan tersangka kuasa hukum Brigadir Joshua serta putusan kasasi oleh MA terhadap Ferdy Sambo CS ini menjadi sebuah pemberitaan yang menarik di masyarakat kita. Masyarakat akan menanti keadilan akan seperti apa oleh aparat penegak hukum kita. Pekan depan, menurut kami dari ruang redaksi Forum Keadilan akan terus beredar informasi seputar Ferdy Sambo CS tersebut. Akankah menambah tersangka baru atau ini menjadi isu yang akan dipetieskan? Saksikan terus program Forum Ngopini tentunya di Forum Keadilan TV setiap akhir pekan di Sabtu sore. Terima kasih Sobat Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.